Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 pemateri pertama. Di sini saya mewakili pemateri pertama akan menjelaskan tentang aljabar vektor, yaitu ada 3. Yang pertama produk skala, kedua persamaan bidang, dan yang ketiga orientasi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang produk skala. Produk skala atau perkalian titik yang didefinisikan sebagai perkalian antara besar vektor A dan besar vektor B dikalikan dengan kosinus sudut terkecil antara kedua vektor tersebut. Secara matematis, perkalian titik dua buah vektor dituliskan sebagai berikut. Nilai vektor A dikali vektor B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B cos delta. Produk skala juga disebut produk titik ataupun produk dalam. Dari gambar titik 117 didefinisikan bahwa nilai mutlak B cos delta sebagai komponen B yang sejajar dengan nilai A, yaitu panjang dari proyeksi ortogonal B ke arah A dengan tanda yang tepat. Jadi kita dapat menafsirkan A kali B sebagai panjang A komponen B yang telah ditandai di sepanjang A. Karena definisi ini simetris dalam A dan B, itu bisa juga diartikan sebagai panjang B atau panjang B komponen A sepanjang B yang tertanda. Jika A atau B adalah vektor dengan nilai 0, kita memiliki nilai mutlak A sama dengan 0 atau nilai mutlak B sama dengan 0. Jadi dengan itu adalah nilai A kali B sama dengan 0. Kita mengabaikan fakta bahwa delta tidak didefinisikan dalam kasus ini. Dalam sisi lain adalah mungkin untuk memiliki nilai A kali B sama dengan 0 meskipun keduanya A dan B adalah vektor bukan 0. Misalnya, jika ada nilai A dan B adalah tegak lurus, maka cos delta sama dengan cos 90 derajat. Hasil dari cos 90 derajat sama dengan 0. Dan karenanya nilai A dan kali B sama dengan 0. Karena hal ini, maka nilai atas tadi kita bisa simpulkan mengabaikan fakta bahwa delta tidak didefinisikan dalam kasus ini. Itu adalah penjelasan tentang produk skala. Selanjutnya di surat keempat, terkadang besar sudut antara vektor A dan juga vektor B tidak diketahui, sehingga harus dicari dengan persamaan dasar, yaitu A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B cos delta AB dengan A dikali B dibagi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Theta sama dengan cos min 1 A kali B dibagi nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi persamaan bidang, di mana sebuah bidang di ruang ditentukan oleh sebuah titik P x0, y0, z0, dan semua vektor n yang tegak lurus terhadap bidang itu atau vektor normal. Kita dapat menentukan sebuah bidang dengan memberikan sebuah titik x0, y0, z0 pada bidang tersebut, dan dua vektor A dan B sejajar dengan bidang. Tentu saja karena A dan B tidak boleh sejajar satu sama lain. Vektor posisi R0 sama dengan X0i tambah Y0j ditambah Z0k, dan R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK. Jadi kami mencari kondisi pada R yang menjamin bahwa X, Y, Z terletak pada bidang. Dia tidak segera jelas bagaimana R bergantung pada R0, A dan B, tetapi vektor relatif R0. Jadi harus terletak pada bidang, atau lebih tepatnya itu ia memiliki perwakilan yang terletak di bidang. Seperti gambar 1.21. Maka dapat dinyatakan sebagai kombinasi A dan B. Jadi kita memiliki A dan B tetapi jelas.
Jadi R min R0 sama dengan SA plus TB. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Maulana Halisna. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh soal. Dimulai dari contoh 1.19. Nah, di sini temukan persamaan bidang melewati 1, 3, min 6 tegak lurus pada vektor 3i min 2j plus 7k. Solusinya dengan 1.16. Ini kita dapat menulis persamaan turun sekaligus sama dengan 3x min 1 min 2 y min 3 plus 7 kali z plus 6 sama dengan 0. Hal ini dapat disederhanakan lah. Seperti apa sih cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya mudah. Itu pertama kita kalikan 3x kali. Kemudian pertama 3 kali x, kemudian 3 kali min 1, kemudian min 2, ini kali inilah. Terus dijumlahkan semuanya, nanti hasilnya itu adalah 3x min 3 min 2y plus 6 plus 7z plus 42. Nah, dari min 3 tambah 6, nanti itu hasilnya adalah 3, kemudian 3 tambah 42 sama dengan 42. Jadi nanti itu di situ bertemu 3x min 2y plus 7z plus 45. Terus 45-nya itu pindah ruas. Nah, maka hasilnya 3x min 2y plus 7z minus 45. Lanjut ke contoh soal 1.20. Dengan 1.20 ini carilah persamaan bidang yang melintas. 1, 2, 3 dengan garis tegak lurus x min 1 per 4 sama dengan, ini sama dengan sebenarnya, sama dengan y per 5 sama dengan z plus 5 per 6. Solusi yang kita ingat dari bagian 1.8 bahwa kita dapat menemukan vektor paralel dengan garis yang diberikan dengan membaca koefisien dalam penyebut 4i plus 5j plus 6k. Vektor ini tegak lurus dengan bidang yang diinginkan dan karena itu persamaan bidang adalah 4x min 1 plus 5 y min 2 plus 6 z min 3 sama dengan 0. Nah, untuk secara logis selesai kita harus menunjukkan bahwa setiap persamaan bentuk pada teori 1.17 atau contoh 1.17 tidak mewakili bidang dengan normal n sama dengan AI plus BJ plus JK diasumsikan bukan 0. Ini adalah lurus ke depan. Mari R0 jadilah vektor posisi dari beberapa titik memuaskan. Dilihat di contoh 1.17. Nah, misalnya D per C kali K. Kemudian jika R juga memuaskan 1.17, kita memiliki R kali N sama dengan D sama dengan RO kali N. Jadi R min RO sama kali N sama dengan 0. Dan kami telah menemukan di formulir 1.15. Lihat lagi teori 1.15. Kemudian contoh 1.21. Temukan vektor unit dekat ke bidang 2x plus y min 2z sama dengan 7. Ini sama dengan 7. Ini sebenarnya ini salah ketik tadi saya. Sama dengan 7. Solusi membaca koefisien, kita melihat bahwa 2i plus j min 2k adalah tegak lurus ke bidang. Besarnya adalah 3, sehingga vektor unit yang diinginkan adalah 2 per 3i plus 1 per 3j min 2 per 3k. Negatif dari vektor ini juga jawaban yang benar. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke contoh 1.22. Temukan sudut antara dua bidang 3x plus 4y sama dengan 0 dan 2x plus y min 2z sama dengan 5. Solusi sudut yang diinginkan sama dengan sudut antara normal N1 sama dengan 3i plus 4j dan N2 2i plus j plus 2k dengan metode bagian 1.9. Dilihat yang di 1.9, cos theta N1 kali N2 per N1 kali N2 sama dengan N6 plus 4 per 5 kali 3. Nanti di situ ditemukan 2 per 3.
Seperti itu. Di sini kita langsung saja ke contoh 1.24 dikarenakan di teorema 1.23 itu hanya penjabaran yang 1.24. Temukan jarak antara bidang paralel X plus Y plus Z sama dengan 5 dan X plus Y plus Z sama dengan 10. Ini untuk yang 10 sampingnya ini salah ketik juga ya saya tadi. Solusi mengambil titik tertentu dalam bidang pertama, katakanlah 1, 1, 3, dan menemukan jaraknya ke bidang kedua dengan ungkapan yang diambil dalam contoh 1.23. Dilihat nanti di makalah contoh 1.23 dan kita obter sebenarnya 5 min 10 per akar 3 sama dengan 5 akar 3 per 3. Cukup, itu saja dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvara Nabila Silmi dengan NIM T 2019-7044 dengan nomor absen 4. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan mengenai orientasi. Nah, salah satu cara untuk orientasi bidang adalah sebagai berikut. Biarkan A dan B menjadi vektor bukan nol, tidak paralel, diwakili oleh panah dalam bidang yang diberikan. Biarkan panah ini membentang dari titik yang sama. Biarkan A diputar melalui sudut terkecil mungkin untuk bertepatan dengan arah dengan B. Arti rotasi ini kemudian dikatakan positif dan bidang dengan demikian berorientasi. Bidang berorientasi dengan memberikan vektor A, B dalam urutan itu. Nah, misalnya orientasi umum bidang XY diperoleh dengan memberikan vektor I, J dalam urutan itu. Dengan 90 rotasi dapat dibuat bertepatan dengan yang J, dan rotasi ini memiliki arti positif konvensional. Kita memperoleh orientasi yang sama dengan memberikan kepada vektor I plus J dan J dalam urutan itu, sesuai pada gambar 1.22. Di sisi lain, jika kita menentukan orientasi dengan memberikan J dalam urutan itu, kita akan memperoleh orientasi yang berlawanan. Sudut yang akan diukur positif dalam arti searah jarum jam, atau yang tidak konvensional tetapi sangat memuaskan. Nah, dalam bidang 1.23, kedua metode orientasi bidang diilustrasikan untuk bidang yang tegak lurus pada sumbu Y. Di kiri, bidang berorientasi dengan menciptakan dua vektor dalam bidang A dan B dalam urutan. Di sebelah kanan, orientasi yang sama dicapai dengan menetapkan vektor C memperpanjang dari titik dalam bidang, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, baik, itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.